Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena limpahan nikmat dan karunialah kita dapat melaksanakan ibadah saum Ramadan. Salawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau lah kita dapat kembali dari zaman kegelapan menuju zaman keterang benderang ini. Puasa secara istilah berarti beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Maka dari itu kita harus mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam berpuasa. Salah satunya yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu. Sesuatu yang membatalkan puasa adalah perkara yang membuat puasa itu tidak sah atau batal, sama halnya dengan tidak berpuasa. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang membatalkan puasa dan mewajibkannya untuk membayar atau menggantinya di lain hari. Kemudian yang kedua adalah yang membatalkan puasa dan mewajibkannya untuk mengganti puasanya di lain hari serta membayar kifarah atau denda. Berikut hal-hal yang membatalkan puasa beserta sanksinya. Yang pertama itu adalah makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan. Puasa batal dan wajib mengganti puasanya di luar Ramadan. Yang pertama adalah makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan. Puasanya batal dan wajib menggantinya di luar bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Yang artinya, dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Kemudian yang kedua adalah sengsama suami istri atau berhubungan sama istri di siang hari. Puasanya yaitu batal dan wajib menggantinya di luar bulan Ramadan, dan wajib membayar kifarah seperti dalam sebuah hadis berikut, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami sedang duduk di hadapan Nabi SAW, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki lalu berkata, "Hai Rasulullah, celakalah aku." Kemudian beliau berkata, "Apa yang menimpamu?" Ia berkata, "Aku mengumpuli istriku di bulan Ramadan, sedang aku berpuasa yang engkau berpuasa." Maka bersabda Rasulullah SAW, "Apakah engkau dapat menemukan budak yang engkau merdekakan?" Ia menjawab, "Tidak." Nabi bersabda, "Mampukah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Ia menjawab, "Tidak." Nabi bersabda, "Mampukah engkau memberi makan 60 orang miskin?" Ia menjawab, "Tidak." Abu Hurairah berkata, orang itu berdiam di hadapan Nabi SAW. Ketika kami sedang dalam situasi yang demikian, ada seorang yang memberikan sekeranjang kurma. Nabi SAW bertanya, "Di mana orang yang bertanya tadi?" Orang itu menyahut, "Aku di sini." Maka bersabdalah beliau,
ambillah ini dan sedekahkanlah. Ia berkata, apakah aku sudah sedekahkan kepada orang yang lebih miskin daripada aku, hai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada di antara kedua benteng, kedua bukit hitam kota Madinah ini keluarga yang lebih miskin dari keluargaku. Maka tertawalah Rasulullah SAW hingga nampak gigi taringnya. Kemudian bersabda, berikanlah makan itu kepada keluargamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika ada orang yang melakukan seksama suami istri dengan sengaja pada saat menjalankan ibadah puasa Ramadan, sedangkan malam harinya ia telah berniat menjalankan puasa, maka orang tersebut berdosa karena merusak ibadah puasa. Oleh sebab itu, ia mewajibkan untuk mengqadha dan membayar kifarat sebagai hukumnya. Jika tidak menemukan seorang budak untuk dimerdekakan atau tidak mampu untuk dimerdekakannya dari segi pembiayaan, maka menggantinya dengan berpuasa 2 bulan secara berturut-turut di bulan selain bulan Ramadan. Dan apabila ia tidak mampu juga, maka diwajibkannya membayar fidyah untuk 60 orang fakir miskin. Dan tiap-tiap orang fakir miskin mendapatkan 1 mud atau 0,6 kg dari makanan yang mencukupi untuk zakat fitrah. Apabila ia tidak mampu semuanya, maka kifarah tersebut tidak gugur dan tetap menjadi tanggungannya. Dan pada saat ia mampu untuk membayar dengan cara mencicil, maka lakukan saja dengan segera. Kemudian yang selanjutnya ada keluar mani dengan sengaja, muntah dengan sengaja, keluarnya darah haid dan nifas, murtad, merokok. Untuk merokok ini ada pendapat para ulama, yaitu Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Profesor Syamsul Anwar mengatakan bahwa asap yang masuk ke tubuh itu termasuk materi atau zat. Alasan lainnya yaitu adalah karena rokok itu bisa membangkitkan selera dan menimbulkan kenikmatan. Hal ini bertentangan dengan tujuan puasa, karena tujuan puasa itu menahan selera dalam rangka pengendalian diri untuk menciptakan manusia yang bertakwa. Kemudian hal membatalkan puasa yang masih dalam perselisihan, yaitu ada hijamah atau bekam. Apakah dapat membatalkan puasa atau tidak? Pendapat jumhur ulama, hijamah tidak membatalkan puasa. Sedangkan pendapat Hanabilah, bekam dapat membatalkan puasa. Pendapat kedua ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Baz. Kemudian adalah masalah donor darah, merupakan turunan dari masalah bekam. Maka donor darah tidak dapat membatalkan puasa dengan mentakhrij pendapat jumhur ulama, dan bisa membatalkan puasa dengan mentakhrij pendapat Hanabilah. Kemudian ada inhaler dan sejenisnya berupa aroma yang dimasukkan melalui hidung. Perselisihan apakah dapat membatalkan puasa atau tidak. Pendapat jumhur ulama, ia dapat membatalkan puasa, sedangkan sebagian ulama Salafiyah dan Malikiyah mengatakan tidak membatalkan puasa. Pendapat kedua ini juga dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.